Objek multi-items. Ada beberapa jenis objek yang dapat memiliki beberapa item di dalamnya. Item-item ini disusun membentuk array, sehingga selain dapat dikenali dengan nilai itemnya, juga dapat dikenali lewat nilai urutan array-nya. Pada beberapa objek, items bahkan disusun dalam bentuk array 2 dimensi. Jenis objek yang memiliki multi-item ini ada yang cukup sederhana seperti combo box atau list box. Lalu ada pula yang cukup kompleks seperti tree view dan data grid view. Namun, contoh objek yang memiliki multi-item ini tidak terbatas pada yang dicontohkan. Mari kita lihat. Combo box. Klik di sini, edit item. Kita masukkan beberapa item. Apel, mangga, jeruk, pisang, pepaya. Klik OK. Ya, kita jalankan. Di sini kita bisa lihat itemnya. Satu objek bisa memiliki berapa items. Atau di sini contoh yang lain adalah box. Nah, klik di sini yang kecil, edit items. Sawi, kol, kentang, bawang, cabai. Nah, muncul itemnya di sini. Lihat, itu di sini. Ini contoh objek yang memiliki banyak item. Objek kontainer. Jika dilihat dari sifatnya, maka objek kontainer adalah jenis objek yang memiliki kemampuan untuk menampung objek lain di dalamnya. Jenis objek yang dapat ditampung oleh jenis objek kontainer termasuk objek kontainer itu sendiri. Contoh paling jelas adalah objek form, di mana form adalah sebuah objek yang mampu memuat berbagai macam objek di dalamnya. Kemudian dalam form itu sendiri dapat diletakkan kontainer yang kemudian di dalam kontainer tersebut berisi kontainer lagi, demikian seterusnya. Contoh jenis objek yang memiliki kemampuan kontainer selain form tadi adalah panel. Ya, di sini ada grup kontainer seperti panel, grup box, tab control, split container, dan lainnya. Mari contohkan. Saya masukkan beberapa buah radio button. Saya copy, saya pastekan. Saya pastekan. Saya pastekan. Saya pastekan. Saya pastekan. Kita jalankan. Keenam radio button ini hanya bisa dipilih salah satunya, karena mereka berada dalam kontainer form 1. Sekarang kita masukkan sebuah kontainer, kita pilih saja panel. Saya pindahkan beberapa buah, masukkan ke dalam panel. Saya pindahkan seperti ini. Sekarang mari kita lihat. Sekarang kelompoknya terdiri 2. Radio button 1 dan radio button 2, satu kelompok. Radio button 3, 4, 5, 6 kelompok yang lain karena berada dalam kontainer yang lain. Selain itu, kontainer pengaturannya akan mempengaruhi
seluruh objek yang di dalamnya. Ada contohnya, misal saya mengaktifkan panel, kemudian memilih font, mengubah fontnya, lihat semua objek yang dalam panel itu akan berubah mengikuti kontainer yang memuatnya. Program hitung bangun ruang. Mari buat sebuah project baru dengan nama project program hitung bangun ruang. Create project. Program hitung bangun ruang. Biarkan saja solution name-nya sama. Simpan di tempat kita masukkan beberapa objek. Label. Jenis bangun ruang. Teksnya jenis bangun ruang. Kemudian saya masukkan combo box. Baik. Perhatikan. Kita akan sedikit mempelajari mengenai ancor. Secara default, dua objek ini, properties ancor memiliki nilai top, left. Sekarang, jenis bangun ruang, ini top, left, saya buang leftnya. Tinggal top saja. Apa pengaruhnya? Mari lihat. Saya perbesar font, kita lihat posisi label berada di tengah. Ya. Ancor, top berada di tengah. Sedangkan ini kita buat top left ditambah dengan right. Mari kita lihat. Nah, objek combo box diperbesar secara otomatis mengikuti kontainernya. Baik. Saya ubah ukurannya dengan font yang lebih besar, 12 misalnya. Oke, kemudian panel. Lalu saya copy label di sini, saya pastekan di sini. Saya ganti name-nya tinggi. Saya masukkan text box. Ukurannya juga saya ganti 12. Kemudian saya copy lagi labelnya, saya pastekan, saya ganti jadi alas. Saya pastekan. Saya pastekan lagi. Oh, bukan ini. Saya copy lagi labelnya. Ctrl C, Ctrl V. Sekarang saya tulis rumus. Salah. Teks dulu, pilih teks. Rumus 2
alas, tinggi kali tinggi kali alas bagi 2. Saya ubah fontnya. Oke, saya boldkan. Nah, kita akan belajar beberapa properties yang lain. For color, untuk mengubah yang kemarin ya, saya ubah jadi misalnya warna biru, teal misalnya seperti ini. Kemudian saya masukkan button. Saya ganti namanya hitung. Oke, saya ubah fontnya Arial rounded, skor besar 12. Oke, kita ubah depannya misalnya warna yang gelap, dark red. Kemudian back colornya ganti misalnya salmon seperti ini. Oke, besar sedikit. Kita buat satu buah panel lagi. Saya mengcopy panel ini, Ctrl C, Ctrl V. Saya geser ke bawah. Saya berikan sedikit besar. Oke. Tapi di sini ini untuk panel yang bujur sangkar. Jadi bujur sangkar ini pakai sisi ya. Saya ganti isi C. Baik. Saya cuma butuh satu, saya buang yang ini. Yang ini sisi kali 2. Saya buat di tengah, kayak tengah seperti ini. Oke, baik, sekarang kita ganti propertiesnya ya. Properties nama combo box, saya ganti jadi combo box jenis bangun ruang. Saya masukkan itemnya, sebuah item. Kita tambahkan 2 buah saja, segi 3 dan bujur sangkar ya. Oke, saya buat 2 buah. Nah, panel yang ini untuk segitiga, memuat tinggi dan alas. Saya ganti namanya panel segitiga. Yang ini text box tinggi segitiga. Yang ini text box alas segitiga. Buttonnya jadi button hitung. Panel yang kedua ini untuk bujur sangkar, panel bujur sangkar. Ini text box sisi bujur sangkar
seperti ini. Baik, kita masuk ke kode program. Sebelumnya simpan dulu. Kita buka kode. Baik, ini kodenya. Saya akan hide kan terlebih dahulu properties. Oke, seperti biasa, kode program akan dibuat di tengah ini. Pertama, saya akan tampilkan kita buat sebuah event. Kita mengambil event dari form. Saya aktifkan form. Properties. Kemudian di sini ada jendela event. Di sini ada load. Saya klik 2 kali load. Nah, dibuatkan sebuah kode untuk event form 1 load. Form load adalah event yang terjadi paling awal saat form dipanggil. Baik. Saya akan memanggil panel segitiga. Panel segitiga ini titik visible. Nah, visible adalah properties yang terkait mengenai apakah objek tersebut tampak atau tidak saat dijalankan. Sekarang saya akan false-kan. Demikian juga panel yang kedua, bujur sangkal, saya visible kan. Baik, mari kita lihat, saya jalankan. Oke, panelnya hilang, nggak nampak visible ya, false. Baik, kemudian ya, posisi panel bujur sangkar akan saya samakan dengan posisi ini. Jadi kira-kira seperti inilah ya, dibuatnya seperti ini. Ya, tapi lewat kode di load ini seperti ini. Panel bujur sangkar location, nah, jadi posisinya, lokasinya sama dengan panel segitiga location. Jadi pada saat form mulai dipanggil, kedua buah panel disembunyikan dan panel bujur sangkar lokasinya disamakan dengan panel segitiga. Baik, yang berikutnya kita akan membuat bagaimana panel segitiga itu atau panel sisi bujur sangkar tampil saat item dalam combo box ini dipilih. Misalnya segitiga dipilih, maka muncul panel segitiga. Panel bujur sangkar dipilih, maka panel bujur sangkar yang muncul. Oke. Saya aktifkan panel combo box jenis bangun ruangnya. Kemudian saya masuk ke properties, pilih event select index change. Saya klik 2 kali. Oke, dibuatkan combo box jenis bangun ruang select index change. Kodenya pertama saya akan pastikan kedua buah panel disembunyikan terlebih dahulu seperti ini, false. Setelah itu baru kita uji dengan if apakah item apakah yang terpilih ya
apakah segitiga atau bujur sangkar. Oke, karena dalam bentuk array, items yang dalam bentuk array, maka segitiga, lihat, sebagai item bernama berada pada posisi 0, bujur sangkar berada dalam posisi 1. Oke. Jika 0, ini berarti yang aktif, yang terpilih adalah segitiga. Apa yang dikerjakan? Dan jika yang aktif yang dipilih adalah bujur sangkar, posisi array nomor 1. Apa yang dikerjakan? Oke. Nah, jika yang dipilih adalah segitiga, maka panel segitiga kita true kan. Ganti jadi true. Sedangkan jika yang kedua yang dipilih, maka panel bujur sangkar yang di true. Oke, mari kita lihat. Segitiga yang tampil, panel segitiga, bujur sangkar, panel bujur sangkar yang tampil. Baik, yang berikutnya kita akan buat kode untuk perhitungan. Di sini ada button hitung. Kita akan mengklik button hitung, maka akan dilakukan perhitungan. Oke, saya aktifkan button hitung. Properties, dan hitungnya. Properties, masuk ke event. Di sini ada klik, event klik. Saya klik 2 kali, maka dibuat private void button hitung klik. Baik, kode programnya seperti ini. Pertama saya buat sebuah variabel dengan nama luas. Tipe variabelnya adalah desimal. Kemudian saya inisialisasi variabel luas dengan nilai 0. Seperti ini. Kemudian kembali kita akan menguji combo box sama pengujian seperti ini. Item yang mana yang setengah dipilih. Saya copy saja. Seperti ini. Oke. Tapi kini yang isi di dalamnya yang beda ya. Kali ini untuk yang segitiga, kita akan gunakan luas, rumus luas segitiga. Jadi, sekarang luas, lihat, sama dengan konteksnya ya, mestinya teks box alas segitiga titik teks dikali teks box tinggi segitiga yang teksnya dibagi 2. Kode ini akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena variabel luas adalah sebuah variabel desimal, angka, sedangkan teks adalah string. Teks adalah string. Jadi tidak bisa dihitung. Kita konversikan terlebih dahulu string ini menjadi angka menggunakan fungsi parsing. Desimal parse. Jadi, lihat, isi teks segitiga akan diparsing menjadi desimal. Begitu juga isi teks box tinggi segitiga kita parsing menjadi desimal. Oke, nah sudah hilang errornya. Jadi ini diparsing jadi desimal, yang alasnya, yang tingginya diparsing menjadi desimal, setelah itu dikalikan baru dibagikan. Oke, hal yang sama berlaku
untuk jenis ruang. Saya kopikan saja, tapi bukan ini, sisi text box sisi bujur sangkar, ya, dikali 2. Ini rumus luasnya untuk bujur sangkar. Oke, setelah luasnya dapat, hasilnya kita tampilkan dalam message box saja. Kita buat message box, panggil function message box, show. Oke, luas kita pakai tulisan luas, kita panggil variabel luas tadi ini, kemudian saya ambil toString. Kenapa toString? Karena luas tadi adalah desimal, sekarang akan dikembalikan menjadi sebuah string pada message box. Oke, ada beberapa di sini hasil hitung. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Pilih segitiga. Misalnya tingginya 6, alasnya 2. Berapa hasilnya? Hitung. Luasnya 6. Coba ganti dengan yang berkoma. Hitung 6,3. Oke. Kita coba bujur sangkar. 4. Sisi kali 2. 8. Lah. 4,5. 9,0. Baik, demikian program kita, program hitung bangun ruang.